Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah berbicara. Perkenankan saya Muhammad Boy Ashitulafuddin dengan NPM 241030 104. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah salendia berjudul Keagungan Candi Prambanan dengan metode menelusuri sejarah dan legenda dari Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Nah, candi ini dibangun pada abad ke-9 dan merupakan simbol keagungan arsitektur serta budaya di Jawa. Nah, pada presentasi kali ini izinkan saya untuk menelusuri sejarah dan legenda yang sudah mengelilingi Candi Prambanan tersebut. Baik, langsung aja kita mulai terkait dengan sejarah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini dibangun oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi ini merupakan tempat ibadah bagi Dewa Siwa dan dibangun sebagai bentuk penghormatan. Nah, sejarah ini memang sangat kaya. Nah, karena juga mencerminkan perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Buddha di Indonesia, begitu. Nah, sejarah candi ini memang sangat kompleks bagaimana Raja Rakai Pikatan ini membangun sebuah dinasti, membangun sebuah candi dengan konsep yang luar biasa. Bisa dilihat dari arsitektur candinya. Di Candi Prambanan ini memang terkenal dengan arsitektur yang megah dan detail serta rumit begitu. Detailnya itu yang cukup rumit begitu. Nah, terdapat di Candi Prambanan ini terdapat tiga utama yang didedikasikan untuk Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Nah, setiap candi ini memiliki ukiran yang tentunya sudah menggambarkan kisah-kisah dari cerita Ramayana. Pasti udah nggak asing lagi ya dengan cerita Ramayana tersebut. Nah, selanjutnya di Candi Prambanan tersebut ada salah satu legenda yang sangat terkenal ya, yakni ada legenda Roro Jonggrang. Ya, Candi Prambanan ini memang sangat berkaitan dengan sebuah kisah Roro Jonggrang. Nah, menurut cerita, Roro Jonggrang ini adalah salah satu putri yang dikutuk menjadi patung oleh Raja Bandung Bondowoso karena pengkhianatannya pada saat dilamar oleh Raja Bandung Bondowoso. Nah, sehingga legenda ini menambah mistis dan daya tarik dari Candi Prambanan ini. Jadi, tidak hanya sekedar entitas yang tidak berguna, tapi cerita itu memang membangun sebuah karangan yang menjadi daya tarik lebih dari Candi Prambanan tersebut. Nah, selain itu, Candi Prambanan juga mendapatkan peran dalam kebudayaan. Nah, Candi Prambanan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan dan identitas dari masyarakat Jawa. Nah, candi ini memang sering dijadikan sebagai lokasi pertunjukan seni tari dan festival budaya untuk memperkuat warisan sejarahnya tentu saja. Jadi pertunjukan seninya itu seperti sendera tari, cerita Ramayana dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran dari Candi Prambanan tersebut dalam kebudayaan. Nah, selanjutnya ada restorasi dan pelestarian. Nah, pada abad ke-20 ini atau sejak abad 20, Candi Prambanan telah menjalani berbagai proses restorasi untuk mengembalikan keindahan aslinya. Jadi, sedang diupayakan nih seperti apa sih Candi Prambanan supaya bisa dilihat dengan sangat megah, sangat luar biasa. Nah, upaya ini memang sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan arsitektur yang sangat berharga bagi Indonesia sendiri. Nah, Candi Prambanan ini memang sangat luar biasa. Selain itu juga sebagai pelestariannya kita juga harus bisa nih ikut andil dalam restorasi tersebut supaya candi itu tidak mudah hancur atau tidak mudah
terbawa arus gitu ya. Nah, apa kabar sih Candi Prambanan hari ini? Nah, kabarnya cukup menarik. Jadi, Candi Prambanan pada hari ini atau saat ini ya, Candi Prambanan ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Karena di setiap tahunnya itu sudah menarik ribuan hingga jutaan pengunjung, mungkin. Nah, itu setiap tahunnya ada ribuan pengunjung yang hadir atau datang mengunjungi destinasi wisata di Indonesia ini, yakni Candi Prambanan. Selain itu juga candi ini juga diakui sebagai warisan dunia loh. Ya, Candi Prambanan diakui oleh UNESCO untuk menegaskan bahwa pentingnya sejarah dan budaya global pada Candi Prambanan di Indonesia. Jadi itu adalah kabar yang luar biasa ya untuk kita semua, karena pada dasarnya Candi Prambanan ini sangat luar biasa indahnya. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yakni ada pengaruh global. Candi Prambanan ini telah mempengaruhi banyak seniman dan arsitek di seluruh dunia. Nah, karena keindahan dan kompleksitasnya menjadi inspirasi bagi karya seni dan arsitektur, sehingga memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional, seperti lukisan, hasil ukiran, dan sebagainya. Itu bisa para seniman itu melihat keindahan dari Candi Prambanan, lalu mereka tuangkan dalam bisa saja seperti bentuk tulisan maupun karya seni lainnya yang bisa cukup berpengaruh ya, atau sangat berpengaruh bagi budaya Indonesia untuk bisa dilihat oleh kancah luar negeri gitu ya. Nah, di slide selanjutnya kita ada tantangan konservasi ini. Apa itu? Nah, meskipun memang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan restorasi ya, Candi Prambanan ini sudah melakukan restorasi, namun Candi Prambanan ini masih menghadapi berbagai macam tantangan konservasi, seperti kerusakan akibat bencana alam dan polusi. Itu adalah salah satu hal utama yang menjadikannya Candi Prambanan itu harus dijaga dengan sangat luar biasa ketatnya. Karena apa? Kondisi dan cuaca itu memang tidak bisa diprediksi secara betul ya, apalagi dengan bencana alam itu kita tidak bisa melihat masa depan secara cepat. Nah, pentingnya juga untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan penting bahwa menjaga warisan budaya itu sangat luar biasa penting untuk generasi yang akan datang, seperti itu. Nah, setelah dari tantangan konservasi tadi ya, saya akan membagi kesimpulan pada presentasi kali ini. Nah, kesimpulannya adalah Candi Prambanan merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya, karena itu sangat-sangat luar biasa Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan sendiri mencerminkan keagungan dan kekayaan sejarah Indonesia melalui berbagai macam hal seperti keindahannya tadi, lalu nilai estetikanya juga, dan lain sebagainya. Nah, melalui pemahaman tentang sejarah dan legenda yang menyertai candi tersebut, kita bisa lihat bahwa Candi Prambanan ini sangat luar biasa. Jadi kita bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan Candi Prambanan. Nah, kita juga dapat lebih menghargai dan bisa melestarikan candi ini untuk masa depan yang akan datang, begitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri pada presentasi kali ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan kesimpulan pada materi presentasi hari ini, atau juga memberikan tambahan materi atau ingin memberikan sebuah kritik saran, saya siap menerimanya pada kolom komentar di bawah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.